Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murid Ihsan. Nomor BP 2011032008 dari Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa kelas 3 PIR. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis sumber daya proyek konstruksi dalam mata kuliah estimasi biaya. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, ST, MT, IPM, JST. Dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Schedule sumber daya yang terbagi menjadi tiga, yaitu bar chart, diagram vektor, dan diagram network. Jenis schedule sumber daya. Pertama itu dokumen kontrak, schedule pekerjaan, schedule sumber daya. Karena ada tiga pembagian, itu analisis kebutuhan sumber daya tenaga, analisis kebutuhan sumber daya alat, analisis kebutuhan sumber daya material. Karena disatukan menjadi jumlah kebutuhan sumber daya. Faktor penting dalam analisis sumber daya. Pertama itu kemampuan. Sebagi menjadi dua, itu produktivitas tenaga dan alat, waste material. Produktivitas tenaga dan alat bagi menjadi dua, itu kebutuhan sumber daya tenaga, kebutuhan sumber daya alat, kebutuhan sumber daya material. Produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas. Untuk pertama, mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Kedua, dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, digunakan sebagai tolok ukur kemampuan bersaing. Produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umum, produktivitas sama dengan output per satuan waktu dibagi input. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah kondisi pekerjaan dan lingkungan, supporting dari tempat sumber daya, keterampilan tenaga atau kapasitas alat, motivasi tenaga kerja atau operator, cara kerja atau construction method, dan manajemen atau SDM, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya. Oleh karena itu, harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada dua, waste material secara individu dan waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Penyebab waste material. Penyebab waste dapat bermacam-macam, antara lain produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar, transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar, cara penyimpanan atau di gudang dan di luar gudang, over quality, persediaan yang berlebihan atau overstock, pengertian atau penggantian atau perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan, kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya. Kuantiti pekerjaan sesuai gambar, waktu yang ditetapkan, produktivitas yang diperlukan, produktivitas yang ada, kebutuhan dan jadwal sumber daya. Kebutuhan sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu atau Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh
satu tenaga. Produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan pada satu waktu oleh satu kelompok tenaga. Faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan, baik dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Standar kualitas pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja. Khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat dituliskan secara jelas, misalnya dengan mock-up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat atau tes lab dan lain-lainnya. Analisis sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut: jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, harga satuan upah atau borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan satu tukang batu, dibantu oleh 2 pekerjaan atau kenek. Upah harian menurut pasar untuk tukang adalah 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. Contoh analisis sebenarnya. Harga pasar upah borong pasang batu 12.000 per meter persegi. Contoh analisis sumber daya tenaga. Biaya per hari menurut upah harian sebagai berikut: satu tukang 70.000 dengan 70.000, 2 pekerja 30.000, 60.000, jumlah total 130.000. Harga di pasar yaitu 110.000 per meter kuadrat. Produktivitas minimal per hari adalah 130 dibagi 10.000 yaitu sama dengan 13 meter persegi. Dengan demikian, setiap harga borongan yang diajukan mandor harus dijamin berapa produktivitasnya per hari. Faktor yang mempengaruhi yaitu pertama, keterampilan kerja. Perlu pedoman berupa referensi, keterangan pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi. Pekerjaan harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi tenaga kerja. Perlu diketahui apa motivasi dari para tenaga kerja. Cara kerja perlu diberi cara kerja yang efisien. Manajemen perlu dukungan dari manajemen. Pertimbangan pengadaan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja mampu mencapai suatu mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. Produktivitas tenaga kerja sesuai dengan time schedule yang ada atau W. Harga borongan atau upah, harga sesuai dengan budget. Kebutuhan sumber daya alat. Yang pertama itu kapasitas alat yang diberikan oleh pabrik pembuatnya adalah tidak sama dengan produktivitas. Produktivitas real alat dipengaruhi oleh pertama kondisi alat dan kondisi pekerjaan, keterampilan dan motivasi operator, komposisi alat dan cara kerja manajemen. Produktivitas real ada 2 macam, yaitu produktivitas individu alat, produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari satu alat, maka produktivitas sekelompok perlu jadi perhatian. Produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Produktivitas kelompok secara kasar. 3 jenis alat bekerja sama dengan untuk pemindahan tanah, yaitu
bulldozer 100 meter kubik per jam, wheel loader 70 meter kubik per jam, dump truck 6 meter kubik per jam. Bila diinginkan produktivitas ke sebesar 100 meter kubik per jam, wheel loader dan dump truck harus ditambah. Bila diinginkan produktivitas kerja sebesar 70 meter kubik per jam, maka dump truck perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah yang berdampak ideal cost alat kerja. Produktivitas kelompok secara detail dapat kita lihat pada tabel berikut. Kebutuhan sumber daya material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah sebagai berikut. Mampu menyusun WBS atau rincian pack, mampu menghitung kuantiti dari item pack, mampu membuat time schedule proyek, memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item pekerjaan, memahami tingkat waste dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut di atas yang berkaitan secara langsung dengan material adalah 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan. Ditinjau dari kebutuhan sumber daya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga kerja, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga dan material. Yang ketiga, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya. Tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya. Contoh, rinci sumber daya material. Tiap item pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya. Contoh, merinci sumber daya tenaga, bakteri pada. Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan data sebagai berikut. Komposisi tenaga kerja yang digunakan, misal 1 tukang batu dan 2 pekerja. Probabilitas kelompok kerja yang bersangkutan, misal 13 meter persegi per hari. Produktivitas yang dituntut berdasarkan time schedule, misal 500 meter persegi per hari. Per hari dibutuhkan 500 per 13 kelompok. Merinci sumber daya alat. Seperti tadi pada tabel berikut. Pengendalian waste material. Waste material tidak dapat dihindari, tetapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personel atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material atau resiko. Waste yang terjadi adalah merupakan sebagian dari resiko. Manajemen risiko berlaku untuk pengendalian waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, dan risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi di suatu kegiatan. Jenis waste material. Dari proses penanganan material, maka ada 4 jenis kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku yang diproses di lokasi proyek, material campuran berupa bahan campuran dari raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi, material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi, material prefab berupa komponen bangunan yang dirangkai atau dicetak di luar lokasi. Waste versus strategi bersaing. Menekan waste semaksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menetapkan bid price. Upaya-upaya menekan waste adalah pembelian material jadi atau prefab atau material campuran,
sistem pengukuran yang cermat untuk material lepas atau batu dan lain-lain, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjuk petugas yang memahami spek material. Resource allocation. Definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada satu jaringan kerja proyek, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan, terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Sumber daya versus waktu. Kita lihat pada diagram berikut. Sumber daya versus waktu. Yang kedua, seperti tabel diagram berikut. Sumber daya versus waktu. Yang ketiga, resource leveling. Bila sumber daya terbatas dan durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya adalah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga dan sumber daya alat, untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Schedule pengadaan sumber daya adalah merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang bersamaan pada satu periode. Bila jumlah sumber daya pada suatu periode melebihi jumlah sumber daya yang ada, maka perlu diratakan dengan cara menggeser-geser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser-geser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan release date seperti pada tabel berikut. Penggeseran dengan last date, pergeseran dengan limit, jadwal pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, itu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan, kebijakan stok material. Jadwal persiapan tenaga seperti contoh pada tabel berikut. Jadwal persiapan alat kita lihat pada tabel berikut. Jadwal persiapan material, kebijakan stok material. Kebijakan stok material harus diletakkan terlebih dahulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk suatu periode stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gudang, terbuka atau tertutup, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kadaluarsa material, dan lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.